Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya sahabat magnet rezeki semua? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang merawat terumbu karang, ya. Bapak Ibu, materi ini dahsyat sekali menurut saya, dan saya bersyukur sekali saya menemukan materi ini, menemukan ilmu ini, sehingga akhirnya saya menjadi lebih hidup Bapak Ibu dalam kehidupan ini. Dan saya merasa bahwa hidup saya menjadi jauh-jauh lebih nikmat dan memiliki agenda yang lebih terarah Bapak Ibu, ya. Jadi materi ini penting sekali menurut saya dan sangat-sangat dasar sekali yang harus menjadi action plan bagi teman-teman semua para member Rahasia Magnet Rezeki. Oke, Bapak Ibu, judulnya ya, sekali lagi saya ulangi, judulnya adalah merawat terumbu karang. Oke Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan terumbu karangnya, saya mau tanya ya, begini. Rezeki Allah itu selalu dititip Bapak Ibu. Allah itu nggak mungkin kasihin rezeki ya dengan zatnya sendiri, tidak mungkin ya. Pasti Allah titipkan rezeki ya. Dalam materi Paradox of Candy saya sampaikan bahwa rezeki itu dibawa oleh malaikat Mikail dari langit. Rezeki dibawa, lalu kemudian malaikat Mikail memberikannya kepada kita. Tapi memberikannya kepada kita, kalau kemarin analoginya bungkus permen ya Bapak Ibu ya, di Paradox of Candy. Nah tapi bungkusnya ini seperti apa ya? Kemarin kita bahas bahwa bungkus itu sesuatu yang kita nggak suka dan seterusnya. Nah cuma Bapak Ibu, faktanya bahwa rezeki Allah dititip ya. Rezeki Allah dari malaikat Mikail lalu dititip. Nah, dititipnya di mana inilah yang penting bagi kita, ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak tahu dititipnya di mana, maka kita nggak tahu bagaimana cara ngambilnya, Bapak Ibu, ya. Contoh gini, Bapak Ibu, Allah kasih rezeki untuk jerapah itu di pucuk-pucuk pohon, ya. Di pucuk pohon yang paling tinggi, disitulah Allah titip rezeki untuk jerapah. Untuk monyet Bapak Ibu, untuk monyet, Allah titip rezekinya di pohon pisang. Ya, itu Allah titip rezekinya di sana. Atau juga kacang-kacangan dan seterusnya. Itulah Allah titip rezeki. Tapi secara umumnya, ya, di pohon pisang. Allah titip rezeki untuk ikan yang ada di laut, di mana? Di terumbu karang, ya. Makanya ini materinya saya kasih judul merawat terumbu karang. Maka hewan-hewan ini cerdas Bapak Ibu. Mereka memiliki insting yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka. Kalau Anda tanya, Anda bisa berbicara seperti Nabi Sulaiman gitu ya. Kalau tanya kepada jerapah, "Hei jerapah, di mana rezeki kamu dititip?" Pasti dia bisa jawab. Di mana? Di pucuk pohon. Kalau tanya kepada monyet, "Hei monyet, rezeki kamu di mana?" Di pohon pisang, begitu, ya. Kalau ditanya kepada ikan, "Wahai ikan, kamu rezekinya di mana?" Ya. "Oh, rezeki saya adanya di terumbu karang." Maka ikan-ikan ini dan hewan-hewan ini cerdas Bapak Ibu. Mereka merawat tempat di mana rezeki mereka berada. Kalau ada jerapah yang ngancurin pucuk pohon, ini namanya jerapah yang nggak cerdas Bapak Ibu ya. Kalau ada monyet yang ngancurin pohon pisang, berarti ini monyetnya nggak cerdas dan nggak mungkin itu terjadi ya. Kalau seandainya ada ya ikan yang menghancurkan terumbu karang, ini namanya ikan yang nggak cerdas ya. Nah, kenapa mereka cerdas? Karena mereka semua mengerti di mana letak rezeki mereka. Di mana Allah titipkan rezeki untuk mereka. Nah, sekarang unik Bapak Ibu ya. Saya mau tanya pada Bapak Ibu ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, rezeki Bapak Ibu dititip di mana?
Ada yang bisa jawab? Ya. Rezeki ibu dan bapak dititipnya di mana? Kan Allah titip rezeki. Nah, sekarang saya mau tanya nih, rezeki bapak ibu dititip di mana? Uniknya bapak ibu, sebagian besar yang saya tanya tentang pertanyaan ini, banyak yang nggak bisa jawab loh bapak ibu. Ketika saya tanya, di mana dititip rezekinya bapak ibu? Mereka akan bilang, oh ya di muka bumi. Ya di mananya? Pas di mananya bingung. Terlalu luas bumi ini. Karena nggak fokus, akhirnya rezeki nggak datang bapak ibu. Karena nggak kenal di mana dititip rezekinya, gitu ya. Kemudian ada yang bilang, oh rezeki dititip di mana-mana. Iya makin nggak jelas lagi gitu ya. Rezeki dititip di proyek gitu ya. Iya, kalau akhirnya dia kejarnya proyek aja. Padahal ya bukan di situ tempatnya. Makanya orang-orang yang ngejar proyek, ngejar yang lain-lain, akhirnya yang terjadi adalah mereka tidak mendapatkan rezekinya. Kenapa? Karena bukan di situ rezeki itu, ya. Ayo Bapak Ibu, di mana ya? Oke, saya jawab ya Bapak Ibu ya. Rezeki Allah dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Itu. Jadi rezeki manusia dititip rezekinya di mana? Manusia dititip rezekinya di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Gitu Bapak Ibu, ya. Saya jelaskan. Contoh ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok Facebook ya, itu dia bisa dapetin Mark Zuckerberg ya, dia kok bisa dapatkan rezeki berlimpah. Wajar. Kenapa? Karena dia membahagiakan 1 miliar penggunanya. Ya, walaupun dia tidak memuliakan, yang dia lakukan hanya membahagiakan. Padahal rezeki itu pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain. Ya. Kemudian Google juga membahagiakan orang lain, memberikan data. Bill Gates, dia membahagiakan orang lain dengan produk Microsoft-nya dan seterusnya. Maka wajar mereka mendapatkan rezeki-rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka udah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membahagiakan orang lain, gitu. Pertanyaan saya, berapa banyak orang yang Anda bahagiakan? Berapa banyak orang yang Anda bahagiakan? Ya, di situ letaknya rezeki. Jelas, kalau seandainya kita bahagiakan orang, orang pasti akan ingat kita. Ya, misalnya nih Bapak Ibu, ya kita punya produk. Kita punya produk datang ke orang lain, lalu kemudian kita perkenalkan produk itu. Tapi ya kitanya ini, hatinya kita ingin mengambil uang orang itu. Lalu kemudian tak ada sedikit pun perasaan bagi kita untuk membahagiakan dia. Kira-kira apa yang terjadi? Dia nggak mau beli Bapak Ibu. Mungkin produknya luar biasa, mungkin produknya hebat, mungkin produknya solutif. Tapi yang nawarin itu loh, jutek banget, judes banget. Kok saya merasa rendah di depannya dia. Enak aja gue keluarin duit buat dia. Begitu Bapak Ibu. Maka yang dibeli oleh orang itu bukan produk. Sekali lagi, yang dibeli oleh orang lain bukan produk. Tapi orang akan membeli sesuatu dari kita ketika Anda membahagiakan orang lain. Ketika dia udah merasa bahagia, kok enak banget ya. Saya kok enak ya ngelihat wajahnya dia, senyumnya dia. Kok dia tulus gitu ya untuk memberikan kebahagiaan buat saya. Maka produk nomor 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebahagiaan dia. Dan akhirnya yang terjadi adalah ya, jangankan produknya Bapak Ibu, mungkin setelah itu ditambah. Mungkin Bapak Ibu pernah ya, kalau yang laki-laki ya, kalau saya karena laki-laki nyukur gitu ya, terus kemudian kok rasanya enak banget si tukang cukurnya ini nyukur gitu ya, kayaknya saya kasih lebih tuh ya, saya udah nggak peduli lagi dengan harganya, saya kasih lebih. Mungkin Anda pernah naik taksi, terus kemudian ada taksi yang supirnya tuh baik, ramah gitu ya. Terus kita tuh rasanya bahagia berada di dalam mobilnya. Maka yang terjadi adalah lebihnya kita kasih Bapak Ibu. Tapi saya pernah pengalaman ketika saya naik taksi,
Terus kemudian supirnya kok jutek banget gitu ya. Kok kayaknya, waduh saya nggak nyaman sekali sampai akhirnya, maaf Pak, saya harus turun gitu kan. Saya harus turun sekarang begitu ya. Saking saya nggak nyamannya berada di mobilnya dia karena pelayanan dia yang kurang ramah. Maka Bapak Ibu, fokus saja ya. Yang perlu Anda lakukan, rezeki Allah dititip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain ya. Saya sengaja ya urutkan kemuliaan ini di depan. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling penting itu adalah kemuliaan orang, bukan kebahagiaan orang. Tapi kemuliaan itu tidak bisa didapatkan kalau orang lain tidak bahagia. Maka ya sudah gitu ya. Ini udah jadi kayak soulmate gitu ya. Kebahagiaan dan kemuliaan. Yang sayangnya ya beberapa di antara para orang kaya yang dilakukan membahagiakan tapi kurang memuliakan gitu ya. Nah kalau ini digabungkan memuliakan dan membahagiakan orang, wih, Masya Allah Bapak Ibu, rezeki Anda akan mengalir dengan deras pada Anda. Maka ada loh manusia gitu ya yang menghancurkan terumbu karangnya Bapak Ibu. Ikan menghancurkan terumbu karangnya ikan yang tidak cerdas Bapak Ibu. Tapi ada manusia yang menghancurkan kebahagiaan orang lain. Itu unik kan? Ya. Jadi ketika ditanya, rezeki kamu di mana? Nggak tahu. Tapi orang lain benci semua sama dia. Gitu ya. Istrinya dihancurkan perasaannya. Suaminya nggak dituruti dan nggak dihargai. Orang tuanya gitu kan. Sampai nyesal melahirkan dia. Sampai bilang, aduh ya Allah saya nyesal.